Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati Amos pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih dan kebenaran, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup kami percaya bahwa Engkau yang mampu menuntun kami kepada kebenaran yang sejati. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi mengerti dengan hati dan hidup di dalam kehendak-Mu. Singkapkan setiap dosa dan kesombongan rohani yang mungkin masih tersembunyi dalam hidup kami. Tegurlah kami jika kami mulai menyia-nyiakan kasih karunia-Mu, dan tuntunlah kami kepada pertobatan yang sejati. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan kuatkan setiap kami yang mendengarkannya, agar hidup kami diubah oleh kebenaran yang memerdekakan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amos pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 diberi judul bagi kita, Umat Ditolak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa nyaman dalam keberagaman kita? Merasa bahwa karena kita umat Tuhan, maka kita pasti aman. Bangsa Israel pernah berpikir seperti itu. Mereka mengira bahwa karena mereka adalah umat pilihan, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan membuat Tuhan murka. Tetapi melewati Nabi Amos, Allah berbicara keras. Terutama kita melihat dalam Amos pasal 9 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Sekalipun mereka bersembunyi di tempat terdalam, aku akan menemukan mereka. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana umat Allah sendiri bisa ditolak, dan apa yang bisa kita pelajari agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita belajar melewati bagian yang pertama pada Amos pasal 9 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10, berbicara kepada kita tentang penghakiman Allah tak terelakkan. Dalam pasal 9 ini, Amos melihat Tuhan berdiri di samping mezbah, bukan untuk memberkati tetapi untuk menghancurkan. Ini mengejutkan. Mezbah yang biasanya menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan umatnya, kini menjadi tempat penghakiman. Ayat yang pertama Tuhan berkata, hantam puncak tiang hingga ambang pintu berguncang. Ini adalah gambaran kehancuran total. Tuhan tidak hanya akan menghukum sebagian, tetapi seluruh struktur penyembahan palsu akan dihancurkan. Dan dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, Tuhan menegaskan bahwa tidak ada tempat sembunyi dari murkanya. Di dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Naik ke langit, Tuhan akan tarik mereka turun. Bersembunyi di puncak Gunung Karmel, Tuhan akan mencarinya. Masuk ke dasar laut, Tuhan akan menyuruh ular menggigit mereka. Dibawa dalam tawanan, Tuhan tetap mengarahkan matanya untuk menghukum. Ini menunjukkan keseriusan dosa di hadapan Tuhan. Israel bukan sedang dihukum karena kurang beribadah, tetapi karena ibadah mereka munafik. Hidup mereka tidak mencerminkan kebenaran. Pada ayat yang ke-7 menjadi tamparan keras, di mana firman ini berkata, bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagiku, hai orang Israel? Tuhan berkata,
Jangan merasa istimewa hanya karena kamu umat pilihan. Tuhan bisa mengangkat atau merendahkan siapa saja. Identitas rohani tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan ketaatan. Dan pesan penting bagi kita bisa ke gereja tiap minggu, melayani, bahkan menjadi pengkhotbah. Tetapi jika kita hidup tidak bertobat dan menjadi taat, maka kita tidak berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan dalam bagian yang kedua kita belajar melewati Amos pasal 9 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Penghakiman bukan akhir dari cerita. Syukur kepada Tuhan, bagian akhir kitab Amos tidak berakhir dengan penghukuman tetapi dengan pengharapan. Dan ayat yang ke-11 dimulai dengan kata kunci, pada hari itu. Tuhan berjanji akan membangkitkan kembali pondok Daud yang telah roboh, membangunnya kembali seperti sedia kala. Ini adalah nubuatan tentang Mesias, Yesus Kristus keturunan Daud yang akan memulihkan umat Tuhan. Di tengah kehancuran akibat dosa, Allah telah menyimpan rencana keselamatan. Dan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 menggambarkan tentang suasana pemulihan yang indah, di mana digambarkan di situ tanah akan subur kembali. Penuaian akan begitu melimpah sampai petani tidak sempat selesai menuai sebelum musim tanam berikutnya. Bangsa Israel akan kembali ke tanahnya dan tidak akan dicabut lagi. Ini adalah gambaran tentang kasih karunia Allah, bukan karena Israel layak, tetapi karena Allah tetap setia kepada janjinya. Dan bagian yang ketiga, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Dari bagian ini kita belajar dua hal besar. Yang pertama, Allah membenci dosa, sekalipun dilakukan oleh umatnya sendiri. Kita mengetahui bahwa Tuhan tidak kompromi. Bahkan umat pilihan pun tidak dibiarkan bebas berbuat jahat. Kita harus berhenti merasa aman dalam keberagaman yang kosong. Yang kedua, namun Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Penghukuman bukan akhir dari cerita. Ada kasih karunia bagi mereka yang bertobat. Yesus adalah pemenuhan dari janji pemulihan dalam Amos pasal 9 ayat yang ke-11. Dan melewati Kristus kita menerima hidup yang baru. Karena itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Di sini Tuhan sudah memberikan kita keselamatan melalui Kristus. Apakah kita hidup sesuai dengan panggilan itu? Atau kita kembali hidup dalam dosa dengan berpikir bahwa Tuhan pasti mengerti? Bapak Ibu Saudara, kasih karunia bukan alasan untuk hidup sembarangan, tetapi alasan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi waktu yang tepat untuk kita bertobat dan hidup di dalam kasih karunia. Jika hari ini kita sadar bahwa selama ini kita harus menjalankan agama tanpa hubungan yang sungguh dengan Tuhan, maka dari itu bertobatlah. Jangan kita menunda. Amos memperingatkan kita, jangan merasa aman dalam posisi sebagai umat Tuhan jika hidup kita tidak benar di hadapannya. Tapi juga jangan berputus asa karena Allah kita penuh kasih karunia dan Ia mau memulihkan hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu menegur kami hari ini. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesendirian kami saat ini. Dan Engkau Allah yang tidak bisa ditipu oleh ibadah lahiriah, tetapi yang memeriksa hati kami. Maka dari itu ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya menjadi umat yang menjalankan rutinitas tanpa pertobatan yang sejati.
Kami tidak mau menjadi umat yang ditolak oleh-Mu karena hidup kami tidak sesuai dengan kasih karunia yang telah Engkau beri. Maka dari itu ya Tuhan, pulihkan kami. Bangkitkan kembali hati kami untuk mengasihi Engkau, mentaati Engkau, dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus Engkau telah memberikan jalan pemulihan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang mahal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.